Hai guys. Hai guys. Hai guys. Kami dari kelompok 8, kami akan menjelaskan mengenai perkembangan bahasa seorang remaja. Untuk itu, jangan lupa di like, share, and subscribe video ini ya. Hai. Jadi di sini saya Adinda Munasalwa. Saya akan menjelaskan pembahasan yang pertama, yakni tentang pengertian perkembangan bahasa pada remaja. Baik, jadi yang pertama saya akan jelaskan adalah pengertian daripada remaja. Remaja berasal dari bahasa Latin dari kata adolescere yang berarti tumbuh untuk mencapai kematangan atau dalam perkembangan menjadi dewasa. Kemudian bahasa ini adalah alat berkomunikasi yang sangat dibutuhkan untuk berinteraksi antara satu dengan yang lain atau satu individu dengan individu yang lain dengan menggunakan suara tentunya yang dikeluarkan oleh alat ujaran pada manusia. Dan bahasa juga merupakan sarana berpikir dan sarana untuk menghadirkan dunia kepada diri sendiri. Selanjutnya saya akan jelaskan adalah pengertian daripada perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa adalah meningkatnya kemampuan berkomunikasi dengan orang lain dengan menyampaikan makna kepada orang lain dalam berbagai bentuk komunikasi, baik melalui perkataan, tulisan, maupun ekspresi. Kedua, saya akan menjelaskan tentang indikator perkembangan bahasa pada remaja. Nah, jadi bahasa remaja adalah bahasa yang telah berkembang dan yang telah banyak belajar dari lingkungan. Jadi, dengan demikian bahasa remaja itu terbentuk dari kondisi lingkungan. Nah, lingkungan yang bagaimana? Jadi lingkungan remaja ini mencakup lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, kemudian khususnya lingkungan pada pergaulan antara teman sebaya, dan yang terakhir adalah lingkungan di sekolah. Nah, perkembangan bahasa remaja ini dilengkapi serta diperkaya oleh lingkungan masyarakat di mana mereka tinggal. Hal ini berarti pembentukan kepribadian yang dihasilkan daripada pergaulan masyarakat sekitar akan memberikan ciri khusus kepada perilaku berbahasa dari si remaja tersebut. Nah, dalam kehidupan sehari-hari atau dalam berkomunikasi sehari-hari, biasanya para remaja ini menggunakan sebuah bahasa spesifik yang sering kita kenal sebutannya dengan bahasa gaul. Nah, kenapa bahasa gaul? Yang pertama, bahasa gaul ini memiliki pembendaharaan kosakata yang tidak menggunakan kata-kata baku, jadi lebih disenangi oleh para remaja. Kemudian yang kedua, bahasa gaul ini terkadang hanya dimengerti oleh para remaja itu sendiri atau mereka yang lebih sering menggunakannya. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang masalah dan dampak serta faktor penyebab dari perkembangan bahasa remaja. Sekarang ini pengaruh globalisasi dan perkembangan iptek sudah membawa dampak terhadap perkembangan bahasa remaja. Terlebih lagi media sosial yang memiliki peran penting bagi perkembangan bahasa. Para remaja sekarang lebih suka atau lebih sering menggunakan bahasa remaja atau kita sebut sehari-hari yaitu bahasa gaul. Mereka menggunakan bahasa gaul ini di kehidupan sehari-hari mereka. Bahasa gaul itu sendiri sangat mudah digunakan dalam komunikasi dan hanya orang tertentulah yang mengerti arti dari bahasa gaul itu. Perkembangan bahasa remaja berpengaruh dan sangat pesat perkembangannya bagi generasi muda, terutama yaitu mahasiswa di lingkungan kampus. Adapun dampak dari penggunaan bahasa gaul yang dipakai remaja dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu dampak positif. Dengan adanya bahasa gaul, remaja terlihat lebih kreatif dan tidak ada salahnya kita memakai bahasa tersebut asalkan dipakai pada situasi yang tepat, media yang tepat, dan komunikasi yang tepat juga. Sedangkan dampak negatifnya yaitu bahasa gaul mempersulit bahasa Indonesia dan bahasa gaul juga dapat mengganggu siapapun yang mendengar dan membacanya karena tidak semua orang paham akan kata dan makna yang terdapat di dalam kata-kata bahasa gaul itu. Terlebih lagi dalam bentuk tulisan, bahkan mungkin perlu memakan waktu
begitu banyak untuk memahami tulisan yang terkandung dalam bahasa gaul itu tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang faktor penyebab dari perkembangan bahasa remaja. Bahasa remaja merupakan bahasa yang telah berkembang baik di lingkungan masyarakat, keluarga, dan khususnya lingkungan teman sebaya. Bahasa sangat berkaitan erat dengan kondisi pergaulan. Oleh karena itu, perkembangannya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu umur atau usia individu. Semakin bertambahnya usia seseorang, maka akan sejalan dengan perkembangan bahasanya. Yang kedua, kondisi lingkungan. Pada dasarnya, bahasa dipelajari pada lingkungan sekitar kita seperti lingkungan pergaulan, lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah, bahkan lingkungan kelompok sosial lainnya. Jika lingkungan pergaulannya baik, maka perkembangan bahasanya pun baik. Tapi jika lingkungan pergaulannya tidak baik, maka perkembangan bahasanya pun tidak baik juga. Yang keempat yaitu status ekonomi keluarga. Keluarga yang baik pasti akan mampu menyediakan situasi untuk perkembangan bahasa yang baik. Namun berbeda jauh dengan keluarga yang ekonominya statusnya rendah, karena pendidikannya sangat mempengaruhi untuk perkembangan bahasanya. Dan yang ketiga yaitu tingkat kecerdasan. Tingkat kecerdasan mempengaruhi perkembangan bahasa pada remaja karena dengan adanya kecerdasan mereka mampu menyusun atau menangkap serta mengartikan makna bahasa-bahasa yang mereka lontarkan atau dengarkan dari perkataan orang lain. Yang kelima yaitu kondisi fisik. Kondisi fisik di sini berarti remaja yang sehat. Karena perkembangan bahasa itu berawal dari remaja yang sehat atau kondisi fisiknya yang sehat. Jika remaja itu kondisi fisiknya sehat, berarti perkembangan bahasanya baik. Namun, jika remaja itu tidak sehat, maka perkembangan bahasanya akan terganggu. Contohnya itu seperti tuli, bisu, bahkan gagap itu akan mengalami gangguan pada perkembangan bahasanya sendiri. Nah, selanjutnya, contoh masalah perkembangan bahasa seorang remaja. Masalah ini sering muncul kepada kita kaum remaja. Misalnya, penggunaan bahasa di dalam sosial media atau di WhatsApp. Penggunaan bahasa yang digunakan biasanya tidak menggunakan bahasa yang baik dan benar. Misalnya, guys, nongki kuy, atau guys, nanti kalau mau OTW chat aing ya, padahal bahasa tersebut merupakan bahasa yang salah. Dan ternyata penggunaan bahasa yang salah ini tidak hanya terjadi di sosial media, akan tetapi ketika adanya pertemuan atau tatap muka. Contohnya, ketika ada seorang teman yang ingin pergi ke suatu tempat, terus ada yang mengatakan, Titi DJ ya, padahal kata-kata yang benar itu, hati-hati di jalan ya, gitu. Bahasa yang salah tersebut sudah menjadi kebiasaan seorang remaja. Lalu, yang menjadi pertanyaan, bagaimana strategi bimbingan konseling dalam mengatasi masalah ini? Nah, kami dari kelompok 8 menjelaskannya mengenai pendekatan transaksional. Apa sebenarnya pendekatan transaksional ini? Jadi, pendekatan transaksional ini merupakan salah satu pendekatan psikoterapi yang menekankan kepada hubungan interaksi antara satu orang dengan orang yang lainnya. Nah, pendekatan transaksional ini berguna untuk membantu seorang remaja dalam memahami prinsip-prinsip komunikasi yang efektif dan efisien. Tidak hanya itu juga, pendekatan ini juga memberikan penjelasan-penjelasan mengenai perilaku-perilaku komunikasi yang mudah untuk diikuti. Tak hanya itu juga, dalam pendekatan ini menganalisis bagaimana bentuk, cara, dan isi dari komunikasi tersebut. Dan pendekatan ini juga bertujuan untuk mengkaji secara mendalam siapa-siapa yang terlibat di dalam komunikasi dan pesan apa yang disampaikannya. Nah,
Dengan pendekatan transaksional ini dapat membantu meminimalisir masalah bahasa seorang remaja yang salah dalam penggunaannya. Demikian penjelasan dari kelompok 8. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa di-share videonya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.